Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam sejahtera untuk kita semua. Yo, sahabat Nusantara. Negeri ini bisa kacau kalau orang-orang bodoh dibiarkan ngomong sembarangan. Negeri ini bisa jadi mundur kalau orang-orang yang sakit jiwa dibiarkan nyinyir terus membuat fitnahan. Persatuan negeri ini akan terkoyak kalau para penjual agama dibiarkan tanpa hukuman. Maka yang waras bersuaralah, jangan diam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Sepanjang pengetahuan saya, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang dalam berdakwah dan menjalankan ajaran agama Islam mengikuti manhaj, fikrah, dan harokah ahli sunnah wal jamaah. Dan karena itu perkumpulannya disebut Jam'iyah Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Implementasi dari manhaj, fikrah, dan harokah dimaksud diantaranya menerapkan 7 prinsip, yaitu tawasud, moderat, tawazun, berkeseimbangan, tasamuh, bertoleransi, i'tidal, berkeadilan, musawah, berkesejajaran, al-aulawiyah atau afdoliyah, selalu mengutamakan mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama, dan yang terakhir adalah maslahah, selalu berpikir yang terbaik demi kebaikan. Dengan prinsip ini maka dalam urusan kemanusiaan, Nahdlatul Ulama bisa bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, bisa bekerja sama dengan siapa saja, bisa bergabung dengan organisasi mana saja, dan terpenting bisa menolong, membantu siapa saja tanpa sekat agama dan tanpa embel-embel apa-apa. Rupanya prinsip ini dianggap oleh beberapa pihak, khususnya mereka yang punya faham radikal dan berkeinginan menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara syariah atau negara khilafah, lalu menganggap sikap NU yang lunak ini, sikap yang tidak mau ikut melakukan pembelaan terhadap orang-orang berbuat radikal mengatasnamakan Islam, dan tidak mau membela orang-orang yang diulamakan yang berbuat kriminal dan berurusan dengan hukum, berurusan dengan pelanggaran, sehingga akhirnya ditangkap pemerintah untuk dibawa ke pengadilan. Entah dasar apa, tiba-tiba orang-orang yang biasa bersuara keras pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 mendeklarasikan adanya gerakan nasional anti-Islamofobia. Orang-orangnya ya itu-itu saja dari dulu sampai sekarang. Dia lagi.
mereka lagi yang selama ini melakukan demo dan berteriak takbir di pinggir jalan, yang selama ini nyinyir terhadap pemerintah. Deklarasinya dilakukan di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kalau saja gerakan nasional anti-Islamofobia ini tidak dideklarasikan di masjid, tentu kita tahu ada tokoh-tokoh yang nyinyir dan bukan dari golongan Islam, pasti mereka akan ikut. Di antaranya adalah Rocky Gerung, kemudian ada Louis Samsung Karisma atau siapa itu. Saudara, sesungguhnya gerakan nasional anti-Islamofobia, kalau saya amati, merupakan gerakan kritik kontra dan perlawanan terhadap Nahdlatul Ulama yang telah membumikan Islam Nusantara dengan 7 prinsip tersebut di atas. Yang 7 prinsip di atas dianggap oleh mereka sebagai sikap membiarkan orang-orang yang berteriak menyuarakan Islam. Padahal NU tahu mereka bukan menyuarakan Islam, tetapi dengan bersuara keras mengatasnamakan Islam, tapi justru merusak Islam. Gerakan nasional anti-Islamofobia ini berkarakter eksklusif, menafikan prinsip-prinsip amalan ibadah warga Nahdlatul Ulama, mendegradasi manhaj, fikrah, dan harakah Nahdlatul Ulama, bahkan ada kesan ingin memusnahkan Nahdlatul Ulama dari bumi NKRI. Sifat eksklusif ini memunculkan prasangka bahwa orang-orang yang ada di dalam gerombolan GNAI adalah orang-orang yang merasa paling benar, tidak mau menerima tafsir, tidak mau menerima takwil, anti toleransi, menentang moderasi agama, anti keragaman, dan bahkan anti pemerintah. Sebenarnya prinsip eksklusif ini adalah prinsip yang dibawa oleh kelompok Wahabi. Kemudian dengan prinsip ini mereka menyalahkan siapa saja yang tidak sepaham dengan mereka. Bahkan pada satu sisi mereka mengkafir-kafirkan orang yang sudah dari kecil masuk Islam atau terlahir menjadi seorang Muslim. Gerakan nasional anti-Islamofobia dipastikan sebagai usaha untuk menciptakan kekacauan atas nama agama. Karena itu kita tahu bahwa yang berteriak-teriak menuntut dihapuskannya Densus 88 yang berantas para teroris adalah mereka. Kita tahu bahwa yang bersuara lantang terhadap pihak yang menolak dai provokator dan dai Wahabi adalah mereka. Kita tahu juga bahwa yang membela para ulama kriminal adalah mereka. Dengan GNAI ini,
mereka akan menghimpun kekuatan massa untuk menuntut agar teroris yang menggunakan topeng agama dibiarkan. Mereka akan mempertahankan ustadz-ustadz pemecah belah yang bertopeng agama itu tidak boleh dibubarkan, tetap diizinkan. Mereka juga berjuang agar Wahabi yang ingin memusnahkan budaya bangsa ini juga dibiarkan. Orang-orang yang mengasong khilafah dan syariah menggantikan Pancasila juga dibiarkan. Mereka inilah sesungguhnya yang dibenci oleh rakyat Indonesia. Mereka inilah yang dibenci oleh masyarakat Indonesia, bukan Islamnya. Mereka inilah yang menggunakan topeng agama, dan inilah sesungguhnya yang dilawan keras oleh rakyat Indonesia, lalu dituduh orang yang menolak kekerasan dianggap sebagai pengikut Islamophobia. Orang-orang yang menyuarakan tolak radikal dituduh Islamophobia. Orang-orang yang menolak Wahabi dituduh Islamophobia. Orang-orang yang menolak khilafah dituduh Islamophobia. Kalau benar mereka menyintai Indonesia, mestinya yang didirikan adalah Gerakan Nasional Anti Teror atau Gerakan Nasional Anti Khilafah, yakni teror fobia atau khilafah fobia. Oleh sebab itu, saya berharap warga Nahdlatul Ulama tidak boleh diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.